Selamat kita jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih. Lebih khusus kepada jemaat Tuhan, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, jemaat CHT, SEA Malalayang Satu Barat yang berada di rumah masing-masing di pagi hari ini. Saya sebagai hamba Allah akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang luar biasa, hebat dan dahsyat yang telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Kami ada sampai pagi hari ini pun karena kemurahan, kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kehidupan kami saat ini sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dengar firman Allah. Hidup yang Kau beri bagi kami, Engkau inginkan supaya kami memiliki kebenaran firman untuk kami jalani hidup. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, membagikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari ayat-ayat ini saya memberi tema Yesus telah mati sementara manusia berbuat dosa. Tema Yesus telah mati sementara manusia berbuat dosa. Ayat-ayat firman Allah ini perlu kita renungkan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, pertanyaannya, adakah seseorang yang rela mati menebus kesalahan, menebus dosa orang lain, bahkan menebus kesalahan dosa daripada musuhnya? Adakah seseorang yang seperti itu? Dari ayat-ayat yang telah kita baca, sesungguhnya ada orangnya, yaitu Yesus Kristus yang telah rela menebus kesalahan dan dosa pribadi kita, keluarga kita, bahkan dosa bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Indonesia ini. Tuhan sudah tebus, ya, sesuai dengan firman Allah. Jadi Yesus tidak menunggu seseorang sadar, Yesus tidak menunggu seseorang itu insaf dosanya, kesalahannya, kemudian ia mati bagi orang tersebut menebus dia. Tidak. Ayat yang ke-8, Kristus telah mati untuk kita, untuk siapa saja. Ya, tidak melihat golongan, gereja, agama pun, suku, bangsa, ras, tidak, bagi semua manusia Yesus telah mati menanggung segala kesalahan dan dosa, kutuk, bahkan penyakit. Luar biasa. Mengapa Allah dalam Yesus Kristus mau melakukan ini, penebusan ini? Mengapa? Yang pertama, untuk menunjukkan kasih-Nya. Ini hebat, saudaraku dalam Tuhan, dahsyat sekali. Dengan kata lain, Tuhan termotivasi yang mendorong dia dari belas kasih manusia yang berdosa. Ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya itu tanpa syarat, saudara. Kasih-Nya itu sempurna, kasih-Nya itu selamanya. Ini dahsyat sekali. Oleh kematian Yesus, dosa kita sudah ditanggung. Akibat dosa maut, ya, kematian. Tapi Yesus sudah menggantikannya, menanggung akibat dosa itu, kematian. Tapi yang luar biasa, saudaraku dalam Tuhan, firman Allah berkata, Yesus Tuhan kita tidak tetap di dalam kubur, tetapi dia bangkit. Haleluya. Hari Jumat kita akan memperingati Jumat Agung kematian Yesus. Hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Yesus. Yesus Tuhan yang kita sembah, yang menebus dosa kita, adalah Tuhan yang hidup. Wow, ini hebat. Luar biasa. Saudara dalam Tuhan, poin yang pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi isi dunia ini
Ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita keseharian. Kepada siapa saja kita jumpa, kita boleh terapkan itu kepada sesama kita. Ketika kita terima Yesus, otomatis kita terima kasih-Nya. Kasih tanpa syarat. Wow, luar biasa. Dan kita perlu terapkan ini di dalam kehidupan kita, mulai di mana? Di rumah. Hari-hari ini kita tinggal berada di rumah, banyak waktu di rumah, bisa saja terjadi miscommunication, bisa terjadi saja benturan pendapat, terjadi hal-hal yang bisa saja tidak mengenakan. Tapi saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kasih-Nya yang sempurna, tentunya kita mau mewujud nyatakan kepada sesama kita. Ya, khususnya jemaat GSPDI Philadelphia yang ada di rumah masing-masing di pagi hari ini, engkau mendengarkan kebenaran firman Allah. Hari ini engkau mempraktikkan ini. Nyatakan, tunjukkanlah kasih-Mu untuk anggota keluargamu. Haleluya, haleluya. Ini penerapannya. Firman Allah ini perlu diterapkan. Dalam Tuhan Yesus yang kedua, mengapa Tuhan melakukan ini? Bukan hanya menunjukkan kasih-Nya, tetapi yang kedua, untuk membenarkan setiap orang yang dari segala dosa. Tuhan membenarkan, Tuhan tidak ingat lagi kesalahan. Dia sudah benarkan, saudara dalam Tuhan. Dia benarkan dengan darah-Nya, lebih daripada emas dan perak. Wow, ini sangat berharga, lebih daripada nilai logam yang mulia. Yaitu darah Yesus. Dia membenarkan. Dia tidak lihat kesalahan kita, dosa kita, tidak. Dia melihat sesungguhnya kita sudah dibenarkan. Dia melihat ada curahan darah-Nya bagi kita. Kita perlu aplikasikan ini, kita perlu terapkan ini. Ya, mulai di rumah kita di hari-hari ini. Kita perlu terapkan apabila ada sesuatu yang tidak baik terjadi antar anggota keluarga kita. Tidak perlu kita lihat kesalahan, tidak perlu kita bahas kesalahan. Kita lihat kebenaran Allah di dalam hidupnya, kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan mengatakan, haleluya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terapkan ini. Kalau kita terapkan ini, ada referensi. Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus mengajar, kalau kamu melaksanakan pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, salah satunya mengenai kasih yang Dia sudah nyatakan, Dia sudah buktikan, kita perlu mewujud nyatakan hal ini. Maka saudaraku dalam Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang lebih besar, karena kasih Allah ini adalah kasih yang besar. Kita perlu ada dalam rancangan Tuhan yang besar, sasaran Tuhan besar. Oh haleluya. Iblis tidak bisa ambil keuntungan ketika kita aplikasikan kebenaran firman Allah menjadi remah bagi kita. Ada jaminan di sini, Bapak Ibu, saudaraku, jaminan kebenaran Allah yaitu kita pasti diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari amarahnya Tuhan, geramnya Tuhan. Kalau kita terima kasih Tuhan, kita terima pembenaran, percayalah, ada jaminan firman. Kita diselamatkan, haleluya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Saudara dalam Tuhan, kalau kita praktekkan lagi ini, ada jaminan Tuhan dalam rumah tangga kita. Mungkin kita terpancing untuk marah, tapi ketika kita nyatakan kasih, kita nyatakan kebenaran, orang itu benar adanya. Saudara dalam Tuhan, kita diselamatkan, rumah tangga kita diselamatkan dari amarah, dari kemarahan yang bisa menjadi sarana setan untuk menghancurkan kehidupan rohani dan keluarga kita. Tapi mari saudara dalam Tuhan, kita berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya roh Allah ada di depan kami, membantu kami untuk menyatakan kasih, karena Tuhan lebih dulu menyatakan kasih kepadaku, untuk menunjukkan kebenaran dan menceritakan kebenaran, karena Tuhan lebih dulu yang membenarkan saya. Dan ada jaminan, yaitu apa? Kita selamat dari murka Allah. Oh haleluya. Kita alami dalam rumah tangga. Akibatnya apa saudara? Kita alami damai, kita alami suasana surga, ada kebenaran Allah dalam suasana kerajaan Allah kita alami, ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak
dapat diberi oleh dunia ini. Oh haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga. Seberapa banyak umat Tuhan yang mendengar berita firman Allah ini. Ini berita baik bagi kami. Sementara umat manusia berbuat dosa, Engkau sudah mati. Engkau tidak lihat dan menunggu kami insaf, kami sadar. Engkau lebih dulu sudah mati. Ini kasih Tuhan yang hebat. Dan Engkau telah nyatakan kebenaran-Mu. Kami menjadi orang benar. Mulai hari ini dan seterusnya, kami hidup dalam kebenaran. Kami tampil sebagai orang benar. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap anggota keluarga, di rumah-rumah, biarlah setiap pribadi kami nyatakan kasih Tuhan, kami nyatakan kebenaran Allah, sehingga dalam rumah kami ada suasana surga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada suasana kerajaan Allah, ada kebenaran Allah yang ditinggikan, ada sukacita surga, ada damai Tuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami memberkati semua yang mendengar kebenaran firman Allah ini dengan berkat-berkat rohani, dilimpah-limpahkan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat penjagaan Tuhan. Kami berkati Bapak Presiden kami, pemerintahan sampai di desa-desa. Tuhan tolong TNI, Polri yang menjaga keamanan. Tuhan tolong terutama kepada dokter-dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jaga mereka sehat-sehat. Oh Tuhan, jadikan mereka sarana untuk mendatangkan kesembuhan bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit COVID-19. Tuhan yang menolong mereka semua, dan dengar jeritan doa, dan Tuhan menjawab, sembuhkan. Tuhan sudah mengampuni dosa, Tuhan sudah memikul segala salah dosa, Tuhan sudah memikul segala kutuk, Tuhan sudah memikul segala penyakit kami. Dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kita akan mendengar berita baik, good news di minggu-minggu